saya Samuel Denis dan saya beragama Katolik. Nama saya Kevin dan saya beragama Katolik. Saya Riri Chandra dan saya beragama Katolik. Nama saya Samuel dan saya beragama Katolik. Nama saya Feli Henry dan saya beragama Buddha. Nama saya Lucia Mendo, saya beragama Katolik. Perkenalkan, nama saya Alvin Antoni dan saya beragama Kristen Protestan. Saya kalau agama itu hanya melakukan kegiatan agamanya aja, tapi perilakunya tuh nggak mencerminkan, kayak dia masih rajin ke gereja tapi masih di belakang itu dia masih suka ngatain orang atau mengadu domba orang. Sedangkan kalau beriman, biasanya tuh perilakunya pasti mencerminkan dia beriman, kayak baik, rendah hati, terus gak ngatain orang atau ngadu domba, dan biasanya otomatis dia bakal rajin untuk melakukan ritual keagamaan. Menurut saya perbedaan antara beriman dan beragama itu, kalau beragama lebih ke identitas agama apa yang saya peluk dan apa yang saya yakini. Sedangkan kalau beriman itu kayak saya mempunyai kepercayaan kepada Tuhan dan menaruh iman dan harapan saya kepada Tuhan, sehingga saya berusaha berbuat baik untuk menjadi perwujudan kasih Tuhan di dunia ini. Menurut saya beragama itu adalah mempunyai agama, sedangkan beriman itu bertindak dan hidup seperti kehendak Tuhan. Menurut saya, beragama itu adalah seseorang yang memiliki suatu agama. Sedangkan beriman itu adalah seseorang yang memiliki agama, tetapi sudah menjalankan tugas-tugas yang agama tersebut berikan. Menurut saya, beragama adalah menganut atau mempercayai sebuah agama, sedangkan beriman adalah meyakini serta mendalami agama tersebut. Perbedaan ini dapat dilihat dari sikap seseorang. Orang yang beragama cenderung hanya mementingkan kegiatan keagamaan seperti mengikuti ritual keagamaan, sedangkan orang beriman tidak hanya mengikuti ritual keagamaan, tetapi juga menerapkan nilai keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut saya, jika kita beragama, belum tentu beriman, karena kita sekedar memiliki agama tertentu, tanpa iman. Namun jika kita beriman, kita memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan dalam suatu agama tersebut. Toleransi beragama itu penting banget sih menurut saya. Apalagi seperti yang kita tahu kan, kita tinggal di Indonesia, di mana Indonesia terkenal akan kemajemukannya. Salah satunya agama. Nah, kalau kita aja nggak bisa nerima agama-agama lain yang ada di sekitar kita, ya bakal apa jadinya ya? Kalau Indonesia pasti bakalan hancur kan. Gitu sih menurut saya. Jadi penting banget sih toleransi beragama itu. Toleransi agama itu penting untuk menghindari perpecahan dan perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Toleransi beragama itu sangat penting karena dunia ini sangat luas dan juga terdiri dari keberagaman. Salah satu contohnya adalah keberagaman agama. Toleransi merupakan hal yang sangat penting dan juga setiap agama diajarkan untuk saling mengasihi. Maka dari itu kita harus saling mengasihi dan juga saling mentoleransi walaupun terdapat perbedaan agama. Tentu saja toleransi antar agama itu sangatlah penting. Andaikan saja toleransi agama itu tidak ada, maka akan sering terjadi konflik-konflik yang hanya dikarenakan hal-hal sepele karena perbedaan seperti ras, suku, dan agama. Menurut saya itu toleransi itu sangat penting, apalagi di negara Indonesia ini yang agamanya itu ada banyak. Kalau misalnya kita nggak ada toleransi di Indonesia, kita antar agama itu bisa saling berselisih. Jadi toleransi itu sangat penting. Toleransi beragama itu penting menurut saya, karena kayak kita hidup di Indonesia terutama itu benar-benar berdampingan sama agama lain, dan setiap agama yang ada itu berbeda-beda. Maka dari itu kita perlu toleransi, perlu hormat, saling respect, supaya kita bisa hidup damai dan tentram di Indonesia dan bisa kerjasama untuk memajukan bangsa. Tentu sangat penting, karena toleransi adalah akar perdamaian dan persatuan. Perbuatan yang saya pernah lakuin untuk toleransi itu, misalnya kayak di kampus itu kita harus temenan itu sama semua orang, jadi nggak usah beda-bedain agamanya apa. Terus kalau misalnya kita punya teman yang beda agama, kita ngucapin hari besarnya dia. Perbuatan yang saya lakukan untuk menunjukkan toleransi sih paling saya nggak pilih teman, nggak lihat teman dari agama, dan paling kayak memberi selamat hari raya pada teman yang
sedang merayakan hari rayanya. Misalkan kalau untuk yang muslim saya pernah dan sering mengucapkan selamat lebaran, atau saat mereka puasa saya menghindar kalau mau minum atau mau makan. Itu sih. Saya beragama Buddha, tetapi saya lebih sering nongkrong dengan teman saya yang beragama Kristen. Misalkan saja jika ada hari raya Kristen seperti Natal, saya dan teman-teman saya yang non-Kristen juga membantu mereka mempersiapkan hari Natal di gereja mereka. Sebaliknya juga jika ada hari seperti Waisak, mereka juga membantu kami di vihara untuk mempersiapkan hari Waisak. Contoh perbuatan yang saya lakukan untuk menunjukkan sikap toleransi beragama adalah berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agamanya, menghargai tradisi teman yang beragama lain, seperti misalnya ada teman yang berpuasa, maka saya menghargainya dengan tidak makan ataupun minum di depan orang tersebut. Lalu juga menghormati hari raya teman yang beragama lain, seperti mengucapkan hari raya teman tersebut. Dalam perkuliahan, saya tanpa memandang agama bergaul dan berteman dengan siapa saja. Perbuatan yang saya pernah lakukan dalam menunjukkan sikap toleransi beragama yaitu tidak memilih-milih teman dan saling membantu walaupun berbeda keyakinan. Kayak saya berteman dengan siapa saja, jadi saya nggak ngelihat dia latar belakang agamanya apa. Misalnya dia punya, pasti teman saya yang beragama lain pasti kan punya cara berdoa yang berbeda dan adat untuk beribadahnya berbeda. Misalnya kalau ada teman saya yang berpuasa, saya ikut berbela rasa dengan cara saya nggak makan dan minum depannya, sehingga bisa menggoda dan mengganggu ibadahnya sih, seperti itu sih. Saya akan mencoba untuk memberitahu kebenaran yang saya ketahui tentang hal tersebut, agar orang tersebut tidak menganggap bahwa hal yang ia katakan merupakan suatu hal yang benar, serta agar orang tersebut juga dapat mengetahui kebenarannya dan tidak menjelekkan ataupun menghina agama lain. Diam dan tidak melawan, apalagi membalas tindakan tersebut. Malah saya akan memaafkan orang tersebut, karena yang saya percaya adalah bahwa Tuhan tidak perlu dibela, karena Tuhan Maha Kuasa dan hebat. Saya coba buat bijaksana sih, sehingga nggak mudah terprovokasi oleh emosi. Kan kalau kita bisa tersulut emosi, bisa-bisa jadi timbul pertengkaran dan perpecahan. Ini saya coba diskusikan sih apa yang salah, yang nggak enakin, jadi sehingga sama-sama pikiran kita tuh bisa saling terbuka loh, sehingga sama-sama bisa mempererat persaudaraan dan bisa saling berbagi pikiran. Menurut saya jika agama saya dihina itu, saya akan diam saja. Tapi bukan berarti tidak peduli. Saya akan mendoakan dia agar dia itu nggak suka menghina-menghina agama orang lain lagi. Karena ajaran agama Katolik itu diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan juga. Jadi bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jika agama saya dihina atau dijelek-jelekan oleh orang lain, maka saya akan berdoa agar orang tersebut dibukakan mata hatinya. Misalkan agama saya dihina atau dijelek-jelekan orang lain sih, saya paling bakal diam aja sih, kayak nggak terprovokasi gitulah. Dan misalkan dia mau diajak diskusi, maka saya akan mengajak diskusi kenapa dia bisa berpikiran seperti itu. Dan kayak kalau mengutarakan kalau dari sisi saya itu gimana opini saya. Gitu aja sih. Menurut saya toleransi agama di Indonesia sangatlah kurang. Karena masih banyak terjadi konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama, suku, budaya, dan ras. Untuk kedepannya mungkin saya ingin Indonesia menjadi tempat yang lebih nyaman buat kita semua, dan masyarakatnya lebih mempunyai pikiran yang lebih terbuka untuk menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang-orang lain. Toleransi beragama di Indonesia di beberapa daerah sudah cukup baik, tetapi di beberapa daerah masih belum dilaksanakan secara baik. Semoga dengan kedepannya semua agama bisa hidup dengan tentram satu sama lain. Saya toleransi Indonesia itu masih belum atau masih kurang, karena buktinya kita masih bisa nemuin banyak kasus intoleransi kayak ngusir dari rumah ibadah atau nggak boleh ibadah atau saling caci maki di sosial media. Harapan saya ke depannya orang-orang bisa belajar untuk respect dulu dan toleransi, karena sebenarnya Indonesia tuh memang dikasih
banyak keberagaman emang tujuannya mungkin untuk memajukan negara. Jadi nggak ada salahnya kita untuk toleransi dan saling hormat. Toleransi beragama di Indonesia masih banyak kekurangan. Saya berharap bahwa Indonesia dapat lebih menanamkan toleransi, baik mayoritas maupun minoritas. Terus menurut saya sih toleransi beragama di Indonesia masih kurang sih. Karena seperti yang kita tahu, harusnya agama-agama itu kan mengajarkan kebaikan dan gimana cara menyebarkannya ke banyak orang. Nah, malah sebaliknya di Indonesia banyak sekali beredar isu dan masalah-masalah yang tentang penistaan agama, pelecehan agama, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan agama itu seringkali tidak baik lah. Karena identitas agamanya yang berbeda. Itu sih yang menurut saya, dan harapan saya semoga masyarakat Indonesia bisa pikirannya saling terbuka, bisa saling menerima adanya perbedaan sehingga Indonesia bisa bergerak ke arah yang lebih baik dan bisa lebih maju lagi. Menurut saya itu toleransi di Indonesia itu masih belum merata. Jadi misalnya masih ada kaum mayoritas itu yang bersikap semena-mena. Jadi dia itu kurang menghargai kaum-kaum minoritas. Misalnya kalau di daerah-daerah itu ada kaum minoritas yang mau bangun tempat beribadah mereka itu misalnya ditolak, jadi nggak boleh dibangun. Jadi harapan saya itu semoga yang kaum mayoritas atau siapapun di negara ini tuh bisa lebih menghargai orang-orang lain maupun di agamanya beda. Jadi kita nggak usah saling membeda-bedakan. Menurut saya masih belum, karena masih banyak orang yang tidak dapat menerima adanya perbedaan. Harapan saya ke depannya semoga semua orang bisa menghargai perbedaan serta dapat pikiran terbuka untuk dapat menerima adanya perbedaan ini, terutama perbedaan agama, karena dunia ini sangat luas dan juga perbedaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Toleransi antar agama di Indonesia sangatlah dibutuhkan, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki sangat banyak perbedaan. Ayo jaga toleransi Indonesia, ayo jaga persatuan bangsa kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia yang baik itu, kita harus bertoleransi. Karena Indonesia itu merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi agama kita tuh ada banyak di negara ini. Jadi kita nggak usah peduli lah mereka agama apa, yang penting kita bisa menghargai semua orang. Semoga kita bisa menghargai satu sama lain tanpa memandang agama mereka. Marilah kita menerapkan toleransi antar umat beragama. Kita semua sama di hadapan Tuhan dan tentunya kita ingin Indonesia maju. Jadi kita harus lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting, bukan mempersoalkan dan bertengkar mengenai agama. Yuk semuanya kita wujudkan toleransi dengan cara memulai hal-hal baik, dimulai dari orang-orang di sekitar kita, perbuatan-perbuatan kecil kita yang akan membuat mereka menjadi ikut melakukan tindakan baik tersebut, sehingga kita menjadi teladan dan dunia kita bisa menjadi yang lebih baik lagi tanpa ada perpecahan dan dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian.